Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggit Tiara Dewanti akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam berupa wayang, qasidah, dan hadrah. Islam masuk ke Nusantara dengan damai. Ajaran Islam disampaikan dan diterima masyarakat tanpa ada paksaan. Di Pulau Jawa, Islam disebarkan oleh Wali Songo. Para wali berdakwah dengan memperhatikan kebudayaan dan adat sekitar, serta kesenangan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat itu, masyarakat amat menyukai kesenian, sehingga para wali pun menggunakan kesenian sebagai media dakwah. Salah satu kesenian yang digunakan untuk berdakwah adalah wayang. Kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijaga. Beliau mengembangkan wayang purwa, yakni wayang kulit bercorak Islam. Secara harfiah, wayang berarti bayangan. Hal ini dibuktikan bahwa penonton dapat menyaksikan pertunjukan wayang hanya dengan melihat bayangannya saja. Diduga, asal-usul wayang telah hadir sejak 1500 tahun sebelum Masehi. Saat itu, wayang terbuat dari rumputan yang diikat. Adapun wayang kulit tertua yang pernah ditemukan, diperkirakan berasal dari abad kedua Masehi. Umumnya, kisah pewayangan menggunakan lakon Ramayana dan Mahabharata yang berhubungan dengan ajaran Hindu. Namun, Sunan Kalijaga tidak kehilangan caranya dalam berdakwah. Wayang dipertunjukkan di masjid dan masyarakat bebas untuk menyaksikan. Dengan syarat, mereka harus berwudu dan mengucap syahadat sebelum memasuki masjid. Sunan Kalijaga meramu dakwahnya sedemikian rupa sehingga sampai saat ini pertunjukan wayang identik dengan ajaran moral pribadi, moral sosial, serta moral ketuhanan atau moral religius yang bernafaskan Islam. Ulunen ndi gamanmu legane atiku tenan kowe kira-kira unta tenan lho gunung wae. Seni selanjutnya adalah qasidah. Qasidah juga merupakan media yang digunakan dalam penyebaran agama Islam. Qasidah pertama kali ditampilkan oleh kaum Ansor untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat itu, beberapa kaum Ansor menyambut Nabi sambil melantunkan syair puji-pujian yang diiringi dengan rebana. Dalam bahasa Arab, qasidah berarti puisi yang terdiri atas 14 bait dan merupakan jenis seni suara yang menampilkan nasihat-nasihat keislaman. Qasidah sendiri biasanya dibawakan oleh sebuah grup yang terdiri atas 10 hingga 20 orang, yang mana syair-syair qasidah dinyanyikan juga dengan kor. Seni qasidah biasanya digunakan dalam acara marhaban atau penyambutan kelahiran bayi, acara cukuran pada bayi yang berusia 40 hari, dan pada hari besar Islam lainnya. Qasidah sendiri mulai tumbuh seiring berkembangnya kesenian tradisional Islam seperti zikir dan sholawat. Seni yang terakhir adalah hadrah. Secara etimologi, istilah hadrah berasal dari kata habroh yang berarti kehadiran. Tidak jauh beda dengan qasidah, lagu-lagu dalam hadrah juga berisi tentang ajaran Islam. Selain itu, hadrah juga sebagai media hiburan. Dalam kesenian hadrah, terdapat sebuah dorongan untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Hal ini dapat dilihat jelas dari syair-syair yang dilantunkannya. Hadrah diiringi rebana dan genjring, serta adanya seni tari. Di Indonesia, nama hadrah juga dikenal dengan terbangan. Syair lagu hadrah tidak selalu berisi sholawat. Ada juga yang bersifat memberi nasihat, misalnya Padang Bulan. Melodi lagu dalam musik hadrah menggunakan tangga nada dianotis minor, yang artinya lagu-lagu dalam musik hadrah menggunakan tangga nada seperti musik modern pada umumnya, sehingga mudah dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.